beragam pilihan jalan, kita selalu harus melakukan pilihan di berbagai hal dalam meniti jalan perbekalan di dunia ini. Ribuan, bahkan jutaan pilihan terhampar di depan mata. Ya, betapa kita sangat membutuhkan limpahan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuknya dalam setiap aktivitas dan persoalan kehidupan kita. Adalah hal yang tepat berpegang teguh pada ayat-ayatnya serta sunnah Rasulullah Muhammad SAW agar pilihan apapun yang kita jalani selalu diiringi kemudahan, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu nikmat yang amat besar pada detik ini kita berada dalam kenikmatan rambu-rambu Islam. Dalam nikmat iman al-Islam, ini adalah kekayaan yang sesungguhnya, ya, kekayaan hati yang selalu mengabarkan berita baik akan keselamatan dunia sampai akhirat jika jalan taubat dan amalan soleh yang menjadi pilihan kita. Jadi sebagaimana kita ketahui, orang Islam bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun di dalam Islam, ketika setumpukan bergunung dosa kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan gampangnya bismillah Allah ampuni segalanya. Masya Allah, la quwata illa billahi aliyil azim. Ya, betapa itu adalah berita baik bagi kita semua. Jadi bagaimana caranya lebih baik di dalam jiwa raga kita tanamkan tekad yang kuat, ingin selalu menjadi orang yang ahli taubat, orang yang selalu beramal soleh. Itu pilihan kita. Yang anak muda, aku mau kuliah jurusan ini, jurusan itu, banyak sekali pilihan. Cari mana yang dapat menjaga kita untuk berada di jalan taubat, untuk selalu beramal soleh. Ya, karena itulah nanti bekalan yang kita bawa ketika menikah. Oh, si anu ganteng, si anu cantik, si anu yang itu juga lebih ganteng, yang itu kaya, yang itu lebih cantik, bla bla bla. Tapi coba tanya sama Allah. Tanya sama Allah betul-betul bersungguh-sungguh. Insya Allah dapat jawaban. Allah mudahkan jalan lebih dekat dengan siapa. Nah, siapa itu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh yang membuat kita berada di jalan taubat, berada di jalan yang selalu meningkatkan amal soleh, berada di jalan yang dicintai dan diridhoinya. Insya Allah, yakinlah itu saudara-saudariku. Jadi bagaimanapun juga jutaan jalan yang ada di depan mata selagi kita muda, maka kita pilih yang terbaik. Itu pilihan kita dalam mengarungi bahtera kehidupan adalah jalan mana yang paling membuat kita dapat selalu berada dalam rambu-rambu Islam. Hari esok senantiasa menjadi misteri. Betul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki ragam skenario yang paling indah buat kita. Jadi siapa yang bisa kita mintai tolong? Limpahkan kemudahan, kekuatan, keberkahan, bantuan, pertolongan. Engkau, hanya Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Engkau. Tanpa keimanan saat meniti jalan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, ya, dalam makna Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah
seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Juga ada penjelasan dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat 99 sampai 100. Silakan sama-sama buka tafsirnya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jalan yang dipilih orang-orang yang mendekap hidayahnya tak pernah lepas dari akal cerdas yang senantiasa berpikir, pandangan hidup yang memberikan berbagai hikmah dan pelajaran, lisan yang berhias zikrullah, hati yang selalu bersyukur dalam ketaatan padanya, serta memupuk kesabaran dan sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan segala usaha. Sepanjang waktu kita berhadapan dengan ragam pilihan. Jangankan setiap hitungan karir, kerjaan, bagaimana urusan bisnis, bagaimana urusan perkuliahan, waktu mengajar, bagaimana urusan parenting, bagaimana urusan ini itu yang kemudian dikelola per bulan, per tahun. Namun setiap hari saja kita memulakan hari dengan ragam aktivitas, kita tetap harus memilih apa prioritas utama aktivitas dalam satu hari itu. Masya Allah, nanti semakin kita bertambah usia, ya insya Allah ini bagi adik-adik yang masih di bawah 20 tahun mungkin belum merasakan. Semakin kita bertambah usia ini, nanti kita betul-betul merenungkan bahwa waktu amat sangat bernilai, mahal sekali, kita tidak bisa putar ulang. Jadi jangan sampai terbuang sia-sia ketika kita ini telah memantapkan sebuah pilihan. Karena itu tadi, Waktu adalah pengobat dari kerinduan, pengobat luka, pemoles supaya segera mengaplikasikan keikhlasan setelah menapaki jalan hidup yang kian panjang. Setiap insan insya Allah merasakan betapa paling mahal, paling berharga nikmat Allah yang bernama waktu. Jangan sampai kita sia-siakan ketika kita telah memantapkan sebuah pilihan dalam episode-episode yang dilalui, ya, terutama episode penting dalam hidup kita. Maha benar Allah dalam firman-Nya, Quran surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Masya Allah. Ada juga yang mungkin berkaitan dengan waktu ini, paling sering mengingat hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, ambil 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu muda, ya, waktu mudamu itu sebelum datang waktu tuamu.
waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan waktu hidup ya sebelum datang kematianmu. Hidayah Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tersemat di dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah, istiqomah, betul-betul bersungguh-sungguh istiqomah memegang teguh rambu-rambu Islam sampai kelak husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Insya Allah nanti kapan-kapan disambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maafkan segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.